Aku pasrah dinikahi pria tua Afrika yang bahkan seumuran dengan kakekku sendiri, dengan imbalan 75 juta per bulan. Demi masa depan adikku, aku siap membayar harga apapun. Dengan tubuh gemetar di kamar pengantin kami yang mewah, aku sudah siap saat ia mendekat untuk menagih haknya. Namun, di malam pertama itu aku syok saat mendengar permintaannya. Ternyata, namaku Nabila. Setiap pagi, aku membungkus diriku dalam senyum palsu yang telah terlatih. Sebuah topeng yang kubangun sekuat mungkin sebelum melangkah masuk ke butik kecil tempatku bekerja. Di sini, di antara deretan gaun sutra yang berkilauan dan aroma parfum mahal yang menguar di udara ber-AC, aku menjual mimpi kepada wanita-wanita lain. Aku memuji pilihan mereka, meyakinkan mereka bahwa gaun seharga 3 kali lipat gajiku akan membuat mereka tampak sempurna. Ironisnya, saat aku menggesek kartu kredit mereka yang tak berbatas, aku hanya bisa memikirkan saldo rekeningku yang nyaris tak bersisa dan seragam kerjaku yang warnanya mulai memudar. Duniaku yang sesungguhnya bukanlah di butik ini. Duniaku yang nyata menungguku di sebuah rumah sederhana di pinggiran Semarang. Rumah peninggalan ayah, yang catnya mulai mengelupas di sana-sini. Di rumah itu, ada ibu, wanita yang senyumnya telah direnggut oleh duka dan kekhawatiran. Ia jarang mengeluh. Namun aku bisa melihat beban itu di punggungnya yang semakin membungkuk, dan matanya yang sering menerawang kosong. Di sana juga ada Nita, adikku satu-satunya, harapan keluarga yang harus tetap bersekolah, apapun yang terjadi. Gajiku, yang terasa besar saat pertama kali ku terima, kini tak lebih dari air yang mencoba mengisi ember bocor. Sebagian besar langsung ludes untuk membayar tagihan listrik dan air. Sisanya dibagi-bagi seperti remah roti. Untuk obat darah tinggi ibu, ongkos sekolah Nita, dan beras untuk sebulan. Kami sering makan dengan lauk seadanya. Sebuah kenyataan pahit yang selalu kami tutupi dengan tawa saat makan bersama. Ayah selalu bilang, selama kita masih bisa makan semeja, kita masih keluarga yang kaya. Tapi kekayaan itu tak bisa membayar cicilan rumah. Dan hari ini, dinding keputusasaan itu akhirnya runtuh menimpaku. Surat itu tergeletak di atas meja ruang tamu, warnanya coklat kusam dengan stempel merah yang tampak seperti luka. Surat peringatan ketiga. Tanganku gemetar saat membacanya. 3 bulan tunggakan, dan bank tidak akan menunggu lebih lama lagi. Rumah ini, satu-satunya harta warisan ayah, satu-satunya tempat kami bernaung dari kerasnya dunia, akan segera disita. Napasku tercekat di tenggorokan. Aku menatap foto ayah yang tersenyum di dinding. Merasa gagal. Merasa telah mengecewakan satu-satunya janjiku padanya. Menjaga ibu dan Nita. Aku terduduk lemas di kursi kayu yang sudah reot. Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah mencoba mencari pekerjaan sampingan, namun tak ada yang cukup. Meminjam uang dari kerabat hanya akan menambah utang dan malu. Saat aku menenggelamkan wajahku di telapak tangan, mencoba menahan air mata yang mendesak keluar, suara ketukan di pintu depan menyentakkanku. Di depan pintu berdiri seorang pria berpenampilan necis, sama sekali tidak cocok dengan lingkungan kami yang sederhana. Ia mengenakan kemeja batik sutra dan sepatu kulit yang mengilat. "Selamat sore, dengan Mbak Nabila Sari?" Tanyanya dengan nada formal. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari seorang pengusaha bernama Tuan John. Tanpa basa-basi, ia masuk dan duduk setelah kupersilakan, lalu meletakkan sebuah amplop tebal di atas meja. "Mbak Nabila," katanya, menatapku lurus. "Klien saya, Tuan John, mengetahui kesulitan yang sedang Anda dan keluarga hadapi." Aku mengerutkan kening. Siapa Tuan John ini? Mengapa ia tahu tentang kami? Pria itu seakan bisa membaca pikiranku. Klien saya adalah seorang pengusaha dari Afrika yang memiliki beberapa investasi di Indonesia. Beliau sedang mencari seorang pendamping hidup, seorang istri. Darahku seakan berhenti mengalir. Ini pasti sebuah lelucon yang kejam. Beliau bersedia memberikan tunjangan bulanan sebesar 75 juta rupiah kepada Anda. Lanjutnya, tanpa sedikit pun perubahan ekspresi. Sebagai imbalannya, Anda hanya perlu bersedia menikah dengannya melalui sebuah pernikahan kontrak selama 1 tahun. 75 juta. Angka itu berdengung di telingaku, terasa begitu absurd dan tidak nyata. Jumlah yang bisa melunasi seluruh utang kami, membiayai sekolah Nita sampai lulus, dan memberikan ibu kehidupan yang layak. Tapi harganya adalah diriku. Pria itu mengeluarkan selembar foto. Di sana, seorang pria Afrika berkulit gelap dengan rambut yang sudah memutih menatap kamera dengan sorot mata yang tajam namun bijaksana. Ia tampak tua, mungkin seusia kakekku. Di samping foto itu, ia meletakkan draft kontrak yang tebal. "Pikirkan baik-baik, Mbak Nabila.
Ini bukan hanya sebuah tawaran. Ini adalah jalan keluar, katanya sebelum pamit, meninggalkan amplop dan kartu namanya di atas meja. Aku terpaku di tempatku, tak mampu bergerak. Di satu sisi meja, tergeletak surat peringatan penyitaan rumah yang dingin dan mengancam. Di sisi lain tergeletak sebuah tawaran gila yang menjanjikan keselamatan finansial dengan bayaran harga diriku. Aku menatap foto Tuan John, orang asing dari benua lain, lalu beralih menatap foto ayah di dinding. Dinding keputusasaan di sekelilingku terasa semakin tinggi dan menyesakan, dan tawaran tak masuk akal ini tiba-tiba tampak seperti satu-satunya pintu yang tersedia untuk kabur. Pintu yang mengharuskanku menjual jiwa untuk menyelamatkan raga keluargaku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kursi reyot yang sama, memandangi 2 lembar kertas yang mewakili 2 jurang takdir yang berbeda. Yang satu adalah jurang kehancuran, surat sita yang akan menelan rumah kami dan semua kenangan di dalamnya. Yang satu lagi adalah jurang ketidakpastian, draft kontrak yang menjanjikan keselamatan dengan bayaran yang tak ternilai, diriku sendiri. Foto Tuan John menatapku dari atas meja, matanya yang bijak seolah menembus kegelapan dan menimbang isi hatiku. Apakah ini yang dinamakan menjual diri? Aku terus bertanya pada bayanganku di kaca jendela yang gelap. Tapi kemudian, ku dengar suara batuk kering ibu dari kamarnya, disusul suara Nita yang mengigau tentang ujian sekolah. Seketika aku tahu jawabannya. Ini bukan tentang menjual diri, ini tentang membeli masa depan untuk mereka. Pagi harinya, dengan mata sembab dan hati yang terasa berat seperti batu, aku menghampiri ibu yang sedang menyiapkan sarapan seadanya. Aku letakkan draft kontrak itu di atas meja. Awalnya ibu tidak mengerti. Namun saat aku menjelaskan semuanya dengan suara bergetar, tentang Tuan John, tentang pernikahan, tentang uang 75 juta, sendok di tangannya jatuh berdentang di lantai. Wajahnya pucat pasi. Ia menolak keras. Air matanya mengalir deras. Jangan, Endok, isaknya memelukku erat. Jangan korbankan hidupmu. Biar ibu saja yang cari cara. Kita bisa pindah ke kontrakan kecil. Ibu masih bisa bekerja. Aku membalas pelukannya. Mencoba sekuat tenaga agar suaraku tidak pecah. Bekerja apa, Bu? Mencuci? Gaji ibu tidak akan cukup bahkan untuk biaya sekolah Nita, kataku lirih. Ini bukan pengorbanan, Bu. Ini adalah pilihan. Pilihan untuk memastikan Nita bisa terus sekolah dan ibu bisa istirahat di hari tua. Anggap saja Nabila bekerja di luar negeri. Percakapan itu berlangsung berjam-jam, penuh dengan air mata dan kebisuan yang menyakitkan. Pada akhirnya bukan persetujuan yang kudapatkan dari ibu, melainkan sebuah kepasrahan yang pilu. Ia menatapku dengan mata yang hancur dan aku tahu, sebagian dari dirinya ikut mati bersama keputusanku hari itu. Seminggu kemudian, semua berjalan dengan kecepatan yang mengerikan, seolah aku terperangkap dalam arus deras yang tak bisa kulawan. Pria perwakilan itu mengurus semuanya. Tidak ada gaun pengantin putih, tidak ada hantaran, tidak ada keramaian sanak saudara. Pernikahanku dilangsungkan di sebuah kantor urusan agama yang sepi. Aku hanya mengenakan gamis terbaikku yang kupinjam dari tetangga. Ibu dan Nita menemaniku. Wajah mereka muram seolah sedang menghadiri upacara pemakaman, bukan pernikahan. Di sanalah aku bertemu Tuan John untuk pertama kalinya secara langsung. Ia persis seperti di foto. Tinggi, berwibawa, dengan garis-garis kebijaksanaan terukir di wajahnya. Ia mengenakan setelan jas mahal yang membuatnya tampak semakin kontras dengan suasana kantor yang sederhana. Ia menyapaku dengan anggukan singkat dan senyum tipis yang tak mencapai matanya. "Selamat pagi, Nabila Sari," sapanya. Suaranya berat dan tenang, namun terasa begitu jauh. Tidak ada kehangatan, hanya formalitas yang dingin. Prosesi akad nikah berlangsung cepat dan terasa begitu mekanis. Aku menjabat tangan wali hakim, mendengar namaku dan nama ayahku disebut, lalu namaku disandingkan dengan nama pria asing ini. Saat saksi berkata sah, tidak ada perasaan bahagia atau lega yang kurasakan. Yang ada hanyalah kekosongan yang meluas di dalam dadaku. Aku kini adalah seorang istri, namun aku merasa lebih seperti properti yang baru saja berpindah tangan. Setelah ijab kabul selesai, pria perwakilan itu meletakkan kontrak yang sesungguhnya di hadapanku, bersama dengan sebuah pena. Inilah momennya. Aku membalik lembar demi lembar dengan tangan gemetar. Mataku terpaku pada satu klausul yang tertulis dengan jelas. Sebagai seorang istri, pihak kedua, Nabila Sari, berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan lahir dan batin dari pihak pertama, Tuan John, selama masa kontrak berlaku. Kebutuhan lahir dan batin. Kalimat itu terasa seperti cambuk yang melecut kesadaranku. Perutku mual. Ini nyata. Semua ini nyata. Aku melirik Tuan John yang duduk diam di sampingku, menungguku dengan sabar. Tatapannya tak bisa kubaca. Dengan napas yang tertahan,
Aku menandatangani namaku di atas materai. Goresan tinta itu terasa seperti mengukir takdir kelamku sendiri, sebuah akad yang terjadi bukan di hadapan Tuhan, melainkan di atas selembar kertas. Mobil sudah menunggu, kata Tuan John pelan setelah semua selesai, membuyarkan lamunanku. Aku memeluk Ibu dan Nita untuk terakhir kalinya sebelum statusku benar-benar berubah. Pelukan mereka terasa dingin, penuh dengan ketakutan yang tak terucap. Saat aku berjalan mengikuti Tuan John keluar dari kantor itu menuju sebuah sedan hitam mewah yang berkilauan, aku merasa seperti sedang melangkah keluar dari kehidupanku yang lama, meninggalkan segalanya, dan memasuki sebuah sangkar emas yang asing dan menakutkan. Aku kini adalah Nyonya John, sebuah nama baru untuk jiwa yang terasa sudah tak utuh lagi. Perjalanan menuju rumah Tuan John terasa seperti perjalanan menuju dunia lain. Di dalam sedan mewah ini, suara bising jalanan Semarang yang riuh seketika lenyap, digantikan oleh keheningan yang pekat dan aroma kulit mahal. Aku duduk kaku di ujung kursi, tidak berani bersandar, hanya menatap lampu-lampu kota yang berlarian di kaca jendela, menjadi guratan cahaya yang kabur. Di sampingku, Tuan John duduk dengan tenang, sesekali memeriksa ponselnya. Ia tidak bicara, dan kebisuan di antara kami terasa jauh lebih berat daripada 1000 kata makian. Setiap detik yang berlalu, jantungku berdebar semakin kencang, memukul-mukul rongga dadaku seperti burung yang terperangkap. Aku bukan lagi Nabila Sari yang bekerja di butik. Aku adalah barang yang baru saja dibeli dan sedang dalam perjalanan menuju rumah pemiliknya. Mobil akhirnya melambat, lalu berbelok memasuki sebuah gerbang hitam raksasa yang terbuka secara otomatis. Di baliknya, terhampar sebuah halaman yang begitu luas dan terawat, menuju sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Bangunannya megah, bergaya modern, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang menatap kosong ke arah taman. Nia adalah sangkar emasku. Dingin, besar, dan sunyi. Seorang pelayan membukakan pintu untukku tanpa senyum. Tuan John melangkah masuk lebih dulu. "Selamat datang di rumah," katanya datar. Lebih terdengar seperti sebuah pernyataan fakta daripada sebuah sambutan hangat. Ia lalu menuntunku menaiki tangga marmer yang melingkar menuju lantai 2. Langkah kakinya yang mantap menggema di seluruh ruangan, sementara langkahku terasa goyah dan tak bertenaga. Ia berhenti di depan sebuah pintu kayu jati yang tinggi dan membukanya untukku. "Ini kamar kita," ujarnya. Saat aku melangkah masuk, napasku tercekat karena alasan yang berbeda. Ruangan itu indah. Terlalu indah hingga terasa menyakitkan. Puluhan lilin aromaterapi menyala di setiap sudut, menebarkan cahaya temaram yang hangat dan aroma mawar yang manis. Kelopak-kelopak mawar merah ditaburkan di atas sprei sutra putih pada sebuah ranjang berukuran raksasa. Semua ditata dengan sempurna untuk sebuah malam pertama yang romantis. Namun bagiku, semua ini terasa seperti dekorasi untuk sebuah altar pengorbanan. Aroma mawar itu terasa memuakkan, dan cahaya lilin yang berkelip-kelip tampak seperti mata-mata kecil yang mengawasiku. Pikiranku langsung melayang pada klausul kontrak terkutuk itu, kewajiban memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Kalimat itu bergema di kepalaku. Setiap katanya terasa seperti paku yang menancap di otakku. Inilah saatnya. Inilah pembayaran pertama yang harus kulakukan. Aku mendengar Tuan John melepaskan jasnya dan meletakkannya di sofa. Suara kain itu terdengar begitu keras di telingaku yang berdenging. Aku mematung di tengah ruangan, membelakanginya, tidak sanggup untuk berbalik. Tubuhku gemetar hebat, keringat dingin mulai membasahi kening dan telapak tanganku. "Kamu pasti lelah setelah hari yang panjang." Suara beratnya terdengar dari belakangku, lebih dekat dari yang kuduga. Aku merasakan kehadirannya mendekat. Setiap langkahnya di lantai pualam terdengar seperti detak lonceng kematian. Aku memejamkan mata erat-erat, mencoba melarikan diri ke dalam kegelapan di benakku sendiri. Tapi bayangan klausul itu justru semakin jelas. Dadaku terasa sesak, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku. Aku mencoba menarik napas, tapi udara di ruangan yang luas ini terasa begitu tipis dan panas. "Nabila Sari?" panggilnya lagi. Kini suaranya tepat di belakangku. Saat itulah duniaku runtuh. Pandanganku mulai kabur, cahaya lilin menari-nari menjadi titik-titik api yang menyilaukan. Aroma mawar menjadi begitu menyengat hingga aku ingin muntah. Kepalaku pusing berputar, dan lantai di bawah kakiku terasa menghilang. Hal terakhir yang kuingat adalah aku berbalik, melihat siluet tubuhnya yang besar, dan wajahnya yang tampak terkejut sebelum kegelapan menelanku sepenuhnya. Saat kesadaranku perlahan kembali, hal pertama yang kurasakan adalah lembutnya bantal di bawah kepalaku dan hangatnya selimut yang membungkus tubuhku rapat-rapat.
Aroma lilin sudah berganti dengan bau minyak kayu putih yang samar. Aku membuka mata perlahan. Aku sudah berada di atas ranjang. Tapi aku sendirian. Di samping ranjang, di sebuah kursi, Tuan John duduk menatapku. Bukan dengan tatapan marah atau nafsu, melainkan dengan raut wajah yang dipenuhi kekhawatiran murni. "Akhirnya kamu sadar, Nabila Sari," katanya pelan, suaranya terdengar lega. "Kamu tadi tiba-tiba pingsan, apa aku membuatmu takut?" Pertanyaan Tuan John menggantung di udara yang terasa pengap. Apa aku membuatmu takut? Jantungku masih berdebar kencang, sisa-sisa kepanikan masih mengalir di pembuluh darahku. Sebagian diriku ingin berteriak, iya. Ingin menumpahkan semua ketakutan dan kecemasan yang telah menumpuk hingga membuatku hancur. Tapi bibirku keluh. Mengakui ketakutan berarti mengakui kelemahan. Dan aku takut itu akan dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Aku adalah istri yang dibeli. Dan barang yang dibeli tidak seharusnya memiliki perasaan, apalagi rasa takut. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, aku memaksakan sebuah kebohongan. "Tidak, Tuan, saya hanya sangat lelah." "Semuanya terjadi begitu cepat," balasku, menundukkan pandangan ke arah selimut sutra yang membungkusku. Aku menggunakan panggilan Tuan secara refleks, sebuah penanda jarak yang jelas di antara kami. Ia menatapku sejenak. Aku bisa merasakan sorot matanya yang tajam seolah mencoba menembus kebohonganku. Namun ia tidak mendesak. Ia hanya menghela napas pelan. Sebuah suara yang terdengar lebih seperti pemakluman daripada kekecewaan. "Kamu tidak perlu memaksakan diri," katanya dengan nada tenang yang datang dari usianya. "Aku bukan orang yang akan memaksamu. Kontrak ini memang ada, tapi aku lebih menghargai kenyamananmu. Jika kamu tidak siap, kita bisa menunggu. Sekarang istirahatlah." Setelah mengucapkan itu, ia bangkit dari kursi, mengambil bantal dari sisi ranjang yang lain, dan berjalan menuju sofa panjang di sudut ruangan. Tanpa sepatah kata pun lagi, ia berbaring di sana. Tindakannya itu membuatku terperangah. Pria ini, suamiku, pemilik kontrakku, memilih untuk tidur di sofa agar aku merasa nyaman. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tawaran gila itu datang, aku bisa sedikit bernapas lega, meskipun mataku tetap terjaga hingga fajar menyingsing, mendengarkan deru napasnya yang teratur dari seberang ruangan. Aku terbangun saat sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden yang tebal. Aku sendirian. Ranjang di sebelahku kosong dan rapi. Begitu pula dengan sofa tempat Tuan John tidur semalam. Sejenak aku merasa bingung, seolah semua kejadian semalam hanyalah mimpi buruk. Namun, saat melihat tas pakaian sederhanaku diletakkan dengan rapi di sudut lemari walk-in raksasa yang berisi deretan setelan jas mahal, aku tahu semua ini nyata. Dengan ragu, aku melangkah keluar dari kamar. Rumah ini begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dinding besar di ruang tengah. Di atas meja makan yang panjangnya bisa menampung 20 orang, telah tersaji sepiring nasi goreng hangat, telur mata sapi, dan segelas jus jeruk. Hanya untuk satu orang. Untukku. Di samping piring, tergeletak secarik kertas kecil. Tulisan tangannya tegas dan rapi. "Nabila Sari, aku harus berangkat pagi untuk urusan bisnis. Sarapanlah. Anggap rumah ini seperti rumahmu sendiri." John dan aku membaca catatan itu berulang kali tak percaya. Anggap rumah ini seperti rumahku sendiri. Kalimat itu terasa begitu aneh dan mustahil. Bagaimana mungkin istana yang dingin ini bisa menjadi rumah? Namun kebaikan kecil yang tak terduga ini, sarapan yang disiapkan, catatan singkat itu, terasa seperti setetes air di tengah gurun kekeringanku. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Tuan John adalah sosok yang nyaris tak terlihat. Ia pergi sebelum aku bangun dan pulang larut malam saat aku mungkin sudah tertidur. Namun, kehadirannya selalu terasa. Setiap pagi selalu ada sarapan yang berbeda menungguku. Terkadang dengan catatan, terkadang tidak. Para pelayan di rumah ini melayaniku dengan hormat namun menjaga jarak, menjalankan perintah dari tuan mereka untuk memastikan semua kebutuhanku terpenuhi. Aku menghabiskan hari-hariku menjelajahi sangkar emasku. Aku berjalan tanpa tujuan di lorong-lorong yang panjang, menyentuh perabotan antik yang mungkin lebih tua dari usiaku, dan menatap taman bunga yang sempurna dari balik jendela kaca raksasa. Aku memiliki segalanya, makanan, pakaian, tempat tinggal yang mewah. Tapi aku tidak memiliki apa-apa. Aku terisolasi, sendirian dengan pikiranku. Dan pikiranku adalah tempat yang paling menyiksa. Uang 75 juta itu sudah masuk ke rekening ibu. Aku tahu dari telepon singkat kami, di mana ibu terdengar lebih banyak menangis daripada bicara. Cicilan rumah sudah lunas. Biaya sekolah Nita aman hingga ia lulus. Secara teknis aku telah melakukan tugasku.
Tapi hatiku menjerit sebaliknya. Aku telah menerima pembayarannya, namun aku belum memberikan apa yang telah ia beli. Rasa bersalah ini tumbuh setiap hari, menjadi beban yang lebih berat daripada ketakutanku sebelumnya. Aku adalah seorang penipu yang hidup dalam kemewahan hasil penipuanku sendiri, dan aku tidak tahu sampai kapan kebaikan Tuan John yang membingungkan ini akan bertahan. Hari-hari berlalu dalam keheningan yang megah. Rumah ini, dengan segala kemewahannya, mulai terasa seperti sebuah museum yang indah namun tak bernyawa, dan aku adalah satu-satunya pengunjungnya. Pagi hari aku disambut oleh sarapan yang disiapkan pelayan, siang hari aku habiskan dengan membaca buku-buku dari perpustakaan pribadi Tuan John, yang sebagian besar tidak ku mengerti, dan sore hari aku habiskan dengan menatap taman yang terawat sempurna dari balik jendela kamarku. Aku tidak pernah kekurangan apapun secara materi, namun jiwaku terasa lapar. Lapar akan percakapan, akan kehangatan, akan sesuatu yang familiar. Rasa bosan yang bercampur dengan rasa ingin tahu, yang tak bisa kubendung akhirnya mendorongku untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tak berani kulakukan. Selama ini aku hanya menjelajahi area-area umum di rumah ini, ruang makan, ruang keluarga, perpustakaan, dan taman. Ada satu pintu yang selalu tertutup rapat, yang seolah memancarkan aura jangan diganggu. Pintu ruang kerja Tuan John. Para pelayan tidak pernah masuk ke sana kecuali dipanggil, dan aku pun secara naluriah ikut menjaga jarak. Namun, sore itu, didorong oleh kesunyian yang mencekik, aku memberanikan diri. Aku mendekati pintu kayu jati itu. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku hanya ingin mengintip, kataku pada diri sendiri, hanya untuk melihat seperti apa dunia pria misterius yang kini menjadi suamiku itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memutar knopnya. Tidak terkunci. Pintu terbuka dengan derit pelan. Ruangan di dalamnya sangat mencerminkan pemiliknya. Rapi, maskulin, dan berwibawa. Sebuah meja kerja besar dari kayu gelap mendominasi ruangan, di atasnya tertata rapi beberapa tumpuk dokumen. Di dinding, tergantung sebuah peta dunia yang sangat besar dengan pin-pin kecil menandai berbagai kota di seluruh benua. Rak-rak buku yang menjulang hingga ke langit-langit dipenuhi oleh buku-buku tebal bersampul kulit. Aroma kertas tua, kopi, dan sedikit aroma parfum Tuan John yang khas menguar di udara. Di sini aku merasa seperti penyusup di wilayah yang paling pribadi. Aku melangkah masuk perlahan, mataku menyapu setiap detail. Aku mendekati meja kerjanya, jariku menyusuri permukaannya yang dingin dan licin. Ada sebuah laci yang sedikit terbuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku menariknya perlahan. Di dalamnya, di antara beberapa berkas, tergeletak sebuah album foto bersampul kulit yang sudah usang. Ini adalah pelanggaran privasi yang sangat besar. Aku tahu itu. Seharusnya aku segera menutup laci itu dan pergi. Tapi tanganku seolah bergerak sendiri. Aku mengambil album itu, membawanya ke dekat jendela agar mendapat lebih banyak cahaya, dan membukanya dengan hati-hati. Halaman-halaman pertama berisi foto-foto hitam putih seorang Tuan John yang jauh lebih muda. Ia berada di berbagai belahan dunia. Di depan Menara Eiffel, di tengah pasar yang ramai di Maroko, di sebuah pelabuhan di Hong Kong. Ia tampak penuh semangat dan petualangan, sangat berbeda dengan sosok tenang dan pendiam yang kukenal. Aku terus membalik halaman, terpesona oleh jejak kehidupannya yang tak pernah kubayangkan. Lalu, mataku terpaku pada satu foto. Foto itu diambil di Indonesia, aku yakin itu. Latar belakangnya adalah sebuah jalanan yang ramai khas kota tua di Jawa. Di dalam foto itu, Tuan John yang masih muda, dengan senyum yang lebar dan tulus, merangkul bahu seorang pria Indonesia. Pria itu sebayanya, berwajah ramah dengan kumis tipis, dan ia balas merangkul Tuan John dengan akrab. Mereka tidak tampak seperti rekan bisnis. Mereka tampak seperti sahabat, seperti saudara. Aku menatap lekat-lekat wajah pria Indonesia itu. Ada sesuatu pada senyumnya, pada sorot matanya, yang terasa begitu familiar. Aku seperti pernah melihat wajah itu sebelumnya, tapi di mana? Aku memeras otakku, mencoba menggali kenangan-kenangan lama. Apakah ia kerabat jauh? Teman ayahku? Aku tidak bisa mengingatnya. Namun, perasaan aneh ini begitu kuat, sebuah koneksi samar ke masa lalu yang tak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, suara lonceng jam dinding besar di lantai bawah yang berdentang menandakan pukul 4 sore menyentakkanku. Aku terlonjak kaget, merasa seperti pencuri yang tertangkap basah. Dengan tergesa-gesa namun hati-hati, aku mengembalikan album foto itu ke dalam laci, menutupnya rapat, dan segera keluar dari ruang kerja itu, menutup pintunya sepelan mungkin. Aku kembali ke kamarku, tapi pikiranku tidak ikut bersamaku. Pikiranku tertinggal di dalam foto itu, terpaku pada wajah pria misterius yang tersenyum di samping Tuan John. Rumah ini tidak lagi terasa kosong. Kini,
Ia terasa menyimpan sebuah rahasia, sebuah teka-teki. Dan entah mengapa, aku merasa teka-teki. Itu ada hubungannya denganku. Sejak penemuan di ruang kerja Tuan John, hari-hariku berubah. Kesunyian di rumah besar itu tidak lagi terasa kosong, melainkan penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Bayangan wajah ramah pria di dalam foto itu terus menghantuiku. Siapakah dia? Dan apa hubungannya dengan Tuan John? Dan denganku, perasaan familiar itu menolak untuk pergi. Terus menggelitik di ujung ingatanku seperti nama yang hampir terucap. Aku mulai mengamati Tuan John dari kejauhan. Dalam momen-momen langka saat kami berpapasan di pagi hari atau saat ia pulang lebih awal, aku mencoba mencari jejak pria yang tersenyum lebar di foto itu. Dalam diri pria pendiam yang kini menjadi suamiku. Suatu malam, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu gaduh. Aku memutuskan untuk berjalan ke balkon besar yang terhubung dengan ruang keluarga di lantai 2. Dari sini, gemerlap lampu kota Semarang terhampar seperti permadani cahaya. Aku bersandar pada pagar yang dingin, membiarkan angin malam yang lembab menerpa wajahku. Aku memikirkan Ibu dan Nita, lalu pikiranku kembali melayang pada foto itu, dan pada kontrak yang mengikatku di tempat ini. Semuanya terasa begitu rumit dan membingungkan. Pemandangannya indah dari sini. Suara berat itu menyentakkanku. Aku berbalik kaget. Tuan John berdiri di ambang pintu balkon, sudah melepaskan jasnya dan hanya mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung. Ia tidak terlihat seperti baru pulang kerja, melainkan seperti sudah berada di rumah selama beberapa waktu. Aku tidak menyadari kepulangannya. Tuan, gagapku, secara refleks menegakkan tubuh dan menundukkan kepala. Jantungku mulai berdebar kencang lagi, sebuah reaksi otomatis yang belum bisa kuhilangkan. Maaf, saya tidak bermaksud, tidak apa-apa, potongnya pelan. Ia melangkah mendekat dan berdiri di sampingku, ikut memandang ke arah kota. Untuk beberapa saat kami hanya diam. Namun keheningan kali ini terasa berbeda. Bukan keheningan yang canggung dan menakutkan seperti biasanya, melainkan sedikit lebih tenang. Aku sering berdiri di sini saat tidak bisa tidur, katanya. Lebih seperti bicara pada dirinya sendiri. Ia kemudian menoleh padaku. Cahaya remang-remang dari dalam rumah menyoroti wajahnya, memperlihatkan sorot mata yang tampak lelah namun jernih. Nabila Sari, panggilnya lembut. Aku tahu kamu tidak nyaman di sini. Kamu selalu terlihat tegang setiap kali aku berada di dekatmu. Aku menahan napas, tidak tahu harus menjawab apa. Pengakuannya yang begitu belak-belakan membuatku membeku. Aku hanya bisa menatap lantai marmer yang dingin. Aku ingin kamu mengerti sesuatu tentang perjanjian kita. Lanjutnya. Kata perjanjian yang ia gunakan, bukan pernikahan. Entah mengapa terasa sedikit melegakan. Ia berhenti sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak membeli tubuhmu, Nabila Sari, ucapnya pelan. Namun setiap katanya terdengar begitu jelas dan tegas, menembus langsung ke dalam hatiku yang selama ini kubentengi. Aku sudah tua. Yang kubutuhkan hanyalah seseorang untuk menemaniku di rumah yang besar dan sepi ini. Seseorang yang kehadirannya bisa membuat tempat ini terasa seperti rumah lagi. Aku mengangkat wajahku, menatapnya dengan tak percaya. Uang 75 juta itu, ia melanjutkan. Matanya menatap lurus ke mataku. Anggap saja itu caraku memastikan orang yang menemaniku tidak perlu lagi khawatir tentang hal lain di luar sana. Itu bukan untuk membeli cintamu, melainkan untuk membeli ketenangan pikiranmu, agar kamu dan keluargamu terjamin. Kata-kata itu menghantamku dengan kekuatan yang luar biasa, meruntuhkan dinding ketakutan, dan rasa bersalah yang telah kubangun tinggi-tinggi. Selama ini aku memandang diriku sebagai objek yang dibeli, sebagai seorang wanita yang menjual harga dirinya. Tapi di matanya ia tidak melihat itu semua. Ia hanya melihat seorang teman. Air mata yang selama ini kutahan, akhirnya menggenang di pelupuk mataku. Bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan yang begitu dalam hingga terasa menyakitkan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Tuan, bisikku dengan suara bergetar. Ia tersenyum tipis, sebuah senyum tulus pertama yang kulihat darinya. Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Cukup jangan terlalu takut padaku. Setelah itu, ia memberiku anggukan kecil lalu berbalik dan masuk ke dalam rumah, meninggalkanku sendirian dengan pikiranku yang berputar. Aku kembali menatap gemerlap lampu kota, namun kini pemandangannya tampak berbeda. Udara malam terasa lebih ringan untuk dihirup. Beban berat di pundakku seolah terangkat. Misteri foto itu masih ada, tapi kini ada misteri baru yang jauh lebih mendesak. Memahami hati dan niat tulus dari pria yang kunikahi di atas selembar kertas ini. Kata-kata Tuan John di balkon malam itu menjadi sebuah kunci.
Kunci yang membuka celah kecil pada dinding tebal yang selama ini kubangun di sekeliling hatiku. Melalui celah itu, secercah cahaya masuk, mengusir sebagian bayangan gelap yang menghantuiku. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah terasa berbeda. Aku tidak lagi berjalan dengan kepala tertunduk atau melompat kaget setiap kali ia berada di ruangan yang sama. Aku bahkan mulai berani menatap matanya sekilas saat kami berpapasan, dan kadang memberanikan diri untuk membalas sapaan paginya dengan senyum kecil yang kaku. Namun, kebaikannya yang konsisten justru melahirkan sebuah siksaan baru. Rasa bersalah yang semakin dalam. Ia telah menunjukkan niat tulusnya, sementara aku masih menyimpan kebohongan dan ketakutan di dalam hati. Ia memberiku kepercayaan, dan aku membalasnya dengan kepura-puraan. Setiap kali aku teringat kebohonganku tentang alasan aku pingsan di malam pertama, pipiku terasa panas karena malu. Aku merasa seperti seorang penipu ulung. Kata-katanya di balkon malam itu terasa seperti sebuah undangan, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa benar-benar merasa tenang di rumah ini sebelum aku berani melangkah untuk menyambut undangan itu dengan kejujuranku sendiri. Keberanian itu butuh waktu beberapa hari untuk terkumpul. Aku menyusun kata-kata di kepalaku, menghapusnya, lalu menyusunnya lagi, seperti sedang mempersiapkan ujian terpenting dalam hidupku. Akhirnya pada suatu malam yang tenang, kesempatan itu datang. Kami sedang duduk di ruang keluarga. Ia sedang membaca koran bisnisnya, dan aku berpura-pura membaca novel. Meskipun tak satu kata pun masuk ke otakku, keheningan di antara kami tidak lagi terasa menekan, melainkan terasa penuh dengan ruang yang bisa kuisi. Dengan jantung yang berdebar kencang hingga terasa di tenggorokanku, aku meletakkan bukuku. "Tuan." "John," panggilku pelan. Aku sengaja menggunakan namanya, sebuah langkah kecil untuk menghapus jarak formal di antara kami. Ia menurunkan korannya seketika, menatapku dengan perhatian penuh yang membuatku semakin gugup. "Ya, Nabila Sari?" Aku menelan ludah. Tenggorokanku terasa kering. Bolehkah saya berbicara jujur tentang sesuatu?" Ia meletakkan korannya di meja dan mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, memberiku isyarat bahwa ia mendengarkan. "Tentu saja." "Ini tentang malam pertama kita." Aku memulai dengan suara gemetar. "Saat saya pingsan, itu bukan karena saya lelah." Kata-kata itu akhirnya keluar, terasa seperti melepaskan batu besar dari dadaku. Aku menatap tanganku yang saling bertaut di pangkuan. Saya sangat takut waktu itu. Sejak menandatangani kontrak, yang ada di kepala saya hanyalah klausul tentang kewajiban seorang istri. Saya membayangkan Tuan sebagai sosok yang keras, yang akan menuntut hak-hak Tuan, karena Tuan sudah membayar mahal untuk itu. Setiap kebaikan yang Tuan tunjukkan, catatan di pagi hari, semua itu malah membuat saya semakin merasa bersalah, karena saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya. Air mata yang tidak kuundang mulai mengalir di pipiku. Saya takut Tuan akan marah, kecewa, dan menganggap saya melanggar perjanjian. Saya takut Tuan akan mengirim saya pulang, dan keluarga saya akan kembali hancur. Saya hidup dengan rasa takut itu setiap hari. Aku menyelesaikan pengakuanku dalam isak tangis yang tertahan, akhirnya menumpahkan semua beban yang telah menghimpitku selama berminggu-minggu. Aku menunggu reaksinya dengan cemas. Hukuman, kemarahan, atau mungkin hanya keheningan yang dingin? Namun yang kudapatkan sungguh di luar dugaan. Ia bangkit dari kursinya, mengambil kotak tisu dari meja, dan menyodorkannya padaku dengan gerakan yang lembut. Ia menunggu sampai isak tangisku sedikit mereda, lalu ia kembali duduk dan berkata dengan suara yang dalam dan menenangkan, "Nabila Sari, terima kasih sudah jujur padaku." Aku mengangkat wajahku yang basah, menatapnya dengan bingung. "Aku tidak butuh kamu menjadi sempurna," lanjutnya. Matanya menatapku dengan kehangatan yang tulus. "Aku hanya ingin kamu apa adanya, dengan semua rasa takutmu, dengan semua keraguanmu. Kalau kamu belum siap, aku akan menunggu. Aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena itu." Kata-katanya seperti balsam yang mengobati luka di hatiku. Ia tidak marah, ia justru berterima kasih. Untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat bukan sebagai istri kontrak, tapi sebagai Nabila Sari, seorang manusia dengan segala kerapuhannya. Dinding terakhir di hatiku pun runtuh. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Tuan John bukan lagi sebagai pria asing yang misterius, tapi sebagai pelindung yang sabar dan penuh pengertian. Dan di antara kami, sebuah jembatan kepercayaan yang rapuh namun nyata akhirnya mulai terbangun. Kejujuran adalah sebuah fondasi. Setelah malam pengakuan itu, aku merasa hubungan kami dibangun ulang di atas tanah yang lebih kokoh. Ketegangan yang tadinya selalu menguar di udara setiap kali kami berada di ruangan yang sama perlahan sirna,
digantikan oleh suasana canggung yang perlahan mencair menjadi kenyamanan yang tenang. Kami mulai berbicara lebih sering, meskipun hanya percakapan-percakapan kecil. Aku akan bertanya tentang harinya, dan ia akan bertanya apakah aku sudah makan. Terkadang kami bahkan sarapan bersama dalam diam yang tidak lagi menyiksa, melainkan terasa damai. Aku mulai melihatnya bukan sebagai Tuan John sang pengusaha kaya, tapi hanya sebagai John, seorang pria tua yang menghargai ketenangan. Pada suatu sore yang cerah, saat aku sedang membaca di teras belakang, ia menghampiriku. "Udara hari ini bagus," katanya menatap langit biru yang terbentang luas. "Sudah lama aku tidak berjalan-jalan santai. Maukah kamu menemaniku ke taman kota?" Tawaran itu mengejutkanku. Ini bukan perintah atau kewajiban. Ini adalah sebuah ajakan. Sebuah ajakan untuk melakukan sesuatu yang normal. Untuk sesaat aku ragu, membayangkan tatapan orang-orang nanti. Tapi kemudian aku menatap matanya yang tenang. Dan aku melihat sebuah ajakan tulus untuk berbagi waktu. "Baik, John," jawabku. Dan untuk pertama kalinya, menyebut namanya terasa begitu alami di lidahku. Taman kota sore itu ramai seperti biasanya. Suara tawa anak-anak yang berlarian mengejar layangan berbaur, dengan teriakan pedagang asongan yang menjajakan es puter dan jagung bakar. Keluarga-keluarga kecil duduk menggelar tikar di atas rumput, menikmati semilir angin. Saat kami berjalan masuk, aku bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran mulai mengarah pada kami. Aku tahu apa yang mereka lihat. Seorang gadis pribumi muda berwajah lugu berjalan di samping seorang pria Afrika tua yang berpakaian rapi dan mahal. Aku refleks menundukkan kepala. Rasa canggung dan malu yang familiar mulai merayapiku. Seolah bisa merasakan kegelisahanku, John memulai percakapan dengan suara yang tenang, mengalihkan perhatianku. "Kau tahu, pemandangan seperti ini mengingatkanku pada masa mudaku di kampung halamanku," katanya, matanya menerawang. "Langitnya jauh lebih luas di sana, dan kau bisa melihat kawanan gajah berjalan di kejauhan saat matahari terbenam." Aku mengangkat kepalaku, tertarik oleh ceritanya. "Benarkah?" Ia mengangguk. "Ya. Orang sering berpikir Afrika itu hanya tentang kemiskinan dan perang, seperti yang mereka lihat di televisi. Ya, tapi pria akan tahu tentang keindahannya, tentang tradisinya yang kaya, tentang betapa kuatnya ikatan keluarga di sana." Ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang bagaimana ia belajar berbisnis dengan menjual hasil panen keluarganya di pasar desa, tentang mimpinya untuk melihat dunia. Ia tidak bercerita tentang kekayaannya atau pencapaiannya, melainkan tentang perjalanannya, tentang pelajaran-pelajaran kecil yang ia petik di sepanjang jalan. Aku mendengarkan dengan saksama, terpesona oleh setiap katanya. Aku begitu larut dalam ceritanya hingga aku lupa pada tatapan orang-orang di sekitar kami. Aku bertanya tentang kampung halamannya, tentang keluarganya, dan ia menjawabnya dengan sabar, meskipun ia masih menjaga rapat-rapat detail yang terlalu pribadi. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihatnya sebagai suamiku di atas kertas, tapi sebagai seorang manusia dengan sejarah hidup yang panjang dan menarik. Saat kami melewati seorang penjual harum manis, ia berhenti. "Kau mau?" tanyanya dengan senyum kecil. Aku mengangguk malu-malu. Sambil menunggu pesanan kami, ia menceritakan sebuah lelucon tentang bagaimana ia pernah salah, mengira bumbu rujak sebagai selai buah saat pertama kali datang ke Indonesia. Ceritanya begitu lucu hingga aku tertawa. Bukan tawa kecil yang sopan, melainkan tawa lepas yang tulus dari dalam hati. Suara tawaku sendiri mengejutkanku. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku tertawa seperti ini? Kami duduk di bangku taman, menikmati harum manis yang lengket, sambil memandang matahari yang mulai turun. Rasa canggungku telah sepenuhnya menguap, digantikan oleh perasaan hangat dan ringan. Aku tidak lagi peduli pada tatapan orang. Yang penting hanyalah percakapan kami, dan momen sederhana yang kami bagi bersama. Dalam perjalanan pulang di mobil, aku lebih banyak diam, namun kali ini bukan karena takut. Aku merenungkan sore yang baru saja kami lewati. Aku sadar, di suatu titik di antara cerita tentang gajah di Afrika dan lelucon tentang bumbu rujak, aku telah berhenti melihatnya sebagai sebuah kewajiban atau sebuah misteri yang harus dipecahkan. Aku mulai melihatnya sebagai seorang teman. Dan perasaan itu, meskipun baru dan rapuh, terasa jauh lebih berharga daripada semua kemewahan yang ada di rumahnya. Kehangatan yang tumbuh di antara kami setelah jalan-jalan di taman kota itu tidak memudar. Justru sebaliknya, ia menjadi fondasi baru bagi hari-hari kami. Keberadaan John di rumah tidak lagi membuatku waspada. Aku mulai menantikan kepulangannya, menantikan percakapan-percakapan singkat kami di malam hari. Kami berbicara tentang banyak hal,
buku yang sedang kubaca, berita di koran, atau sekadar cuaca. Namun, di tengah semua kenyamanan baru ini, bayangan pria di dalam foto itu tetap ada, menjadi sebuah teka-teki yang semakin ingin kupecahkan. Kepercayaan yang telah John tunjukkan padaku memberiku sedikit keberanian. Aku merasa, bertanya tentang foto itu bukan lagi sebuah pelanggaran, melainkan sebuah langkah alami dalam pertemanan kami. Kesempatan itu akhirnya datang pada sebuah malam yang tenang. Hujan baru saja reda, menyisakan aroma tanah basah yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Kami sedang duduk di ruang keluarga, masing-masing dengan secangkir teh hangat. Keheningan di antara kami terasa nyaman. Setelah mengumpulkan segenap keberanian, aku meletakkan cangkirku. "John," panggilku. Suaraku sedikit bergetar, tapi aku memaksakan diri untuk terus menatapnya. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, dan aku juga ingin meminta maaf sebelumnya. Ia mengangkat alisnya, memberiku tatapan penuh tanya yang ramah. "Minta maaf untuk apa?" Beberapa minggu yang lalu, saat aku masih merasa sangat kesepian, aku masuk ke ruang kerjamu tanpa izin. Aku mengakui dengan pipi yang terasa panas. Di dalam laci mejamu, aku menemukan sebuah album foto tua. Aku melihat sebuah foto dirimu saat masih muda, bersama seorang pria Indonesia. Maafkan aku karena sudah lancang. Ekspresinya tidak berubah menjadi marah seperti yang kutakutkan. Ia hanya menatapku dengan sorot mata yang dalam, seolah sudah menduga hal ini akan terjadi. Lalu, tanyanya lembut, mendorongku untuk melanjutkan. Pria itu, aku berhenti sejenak. Wajahnya terasa sangat familiar. Sejak hari itu, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Siapakah pria yang ada di sampingmu di foto itu? Kalian terlihat sangat akrab. John tidak langsung menjawab. Ia menatapku lama. Tatapannya begitu intens hingga aku merasa ia bisa melihat langsung ke dalam jiwaku. Ia seolah sedang menimbang sesuatu. Menimbang diriku. Seolah ia sedang memutuskan apakah aku sudah siap untuk mendengar jawabannya. Akhirnya, ia mengangguk pelan pada dirinya sendiri. "Tunggu sebentar," katanya, lalu bangkit dari kursinya dan berjalan menuju ruang kerjanya. Jantungku berdebar tak karuan selagi menunggunya. Ribuan kemungkinan berkelebat di kepalaku. Apakah aku sudah melanggar batas? Apakah aku telah merusak kepercayaan yang baru saja kami bangun? Beberapa menit terasa seperti selamanya. Ia kembali dengan membawa album kulit usang itu di tangannya. Ia tidak langsung memberikannya padaku. Ia duduk kembali di kursinya, membuka album itu dengan gerakan lambat dan hikmat, lalu meletakkannya di atas meja di antara kami, tepat pada halaman di mana foto itu berada. Aku menatap foto itu lagi. Dua pemuda yang tersenyum riang, bahu-membahu, dengan persahabatan yang terpancar begitu kuat dari mata mereka. Pria ini, John memulai, suaranya terdengar berat dan penuh dengan emosi yang tertahan. Dia adalah orang pertama yang menyambutku dengan tulus saat aku pertama kali merintis bisnis di negeri ini puluhan tahun yang lalu. Saat aku tidak punya apa-apa dan tidak kenal siapa-siapa, dia yang membukakan pintunya untukku. Dia memberiku tempat tinggal, mengajariku bahasa dan adat istiadat. Dia lebih dari sekadar sahabat. Dia adalah saudaraku. Aku mendengarkan terpaku. Aku bisa merasakan betapa berartinya pria itu bagi John. Lalu, ia mengangkat pandangannya dari foto itu dan menatap lurus ke mataku. Sorot matanya begitu jernih, membawa sebuah kebenaran yang akan mengubah duniaku selamanya. Dan dia juga ayahmu, Nabila Sari. Waktu seolah berhenti, suara rintik hujan di luar jendela lenyap. Udara di paru-paruku membeku. Aku menatap John, lalu kembali menatap foto itu. Wajah pria itu, senyumnya yang hangat, sorot matanya yang jenaka. Tiba-tiba, kepingan-kepingan ingatan masa kecilku yang kabur menyeruak ke permukaan. Itu senyum ayahku. Itu tatapan ayahku. Rasa familiar yang selama ini menghantuiku akhirnya menemukan muaranya dengan kekuatan sebuah bendungan yang jebol. Seluruh fondasi realitasku, pernikahan ini, uang ini, pria di hadapanku ini, semuanya runtuh dan terbentuk kembali dalam sekejap mata. Pria di dalam foto itu bukan orang asing. Dia adalah ayahku. Ayah. Kata itu keluar dari bibirku sebagai bisikan yang nyaris tak terdengar. Sebuah gema dari masa lalu yang tiba-tiba menjadi begitu nyata. Duniaku seakan miring dari porosnya. Aku menatap lekat-lekat foto di hadapanku, dan kini aku bisa melihatnya dengan jelas. Cara ia sedikit memiringkan kepala saat tersenyum, sorot mata jenaka yang selalu menyembunyikan lelucon, itu semua adalah milik ayahku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Mungkin karena aku terlalu terperangkap dalam ketakutanku sendiri,
Atau mungkin karena aku tidak pernah berani berharap akan menemukan jejak ayah di tempat yang paling tak terduga ini. John memberiku waktu, membiarkan kebenaran yang mengejutkan itu meresap ke dalam benakku yang masih kacau. Melihatku yang gemetar dan kebingungan, ia mulai bercerita. Suaranya pelan, syarat dengan nostalgia dan kehangatan saat ia menarik benang-benang takdir yang menghubungkan kami semua. Namanya Suryo Prawiro, ulangnya, seolah ingin menegaskan kembali kenyataan itu untukku. Aku bertemu dengannya lebih dari 30 tahun yang lalu. Aku masih muda, baru tiba di Indonesia dengan modal nekat dan mimpi yang besar. Ayahmu adalah orang pertama yang mau berbicara denganku lebih dari sekadar urusan bisnis. Ia melihatku bukan sebagai bule atau orang asing, tapi sebagai sesama manusia. Ia tersenyum tipis, matanya menerawang. Dia yang mengajariku cara makan pakai tangan. Dia yang mengenalkanku pada musik dangdut. Dia yang membawaku ke rumah nenekmu saat lebaran pertamaku di sini. Aku tidak punya siapa-siapa, Nabila. Dan ayahmu, dia memberiku sebuah keluarga. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kucegah. Ini bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis haru yang menyayat hati. Aku sedang mendengarkan cerita tentang ayahku dari sudut pandang yang tidak pernah ku ketahui. Usahaku tidak akan pernah bisa sebesar ini tanpanya, lanjut John. Saat aku hampir bangkrut, ayahmu menjual sebidang tanah warisannya untuk meminjamkanku modal, tanpa jaminan apapun. Dia hanya berkata, seorang sahabat tidak butuh jaminan. Aku berutang segalanya padanya. Aku berjanji, jika aku berhasil, aku tidak akan pernah melupakannya dan keluarganya. John menghela napas berat, tapi bisnis membawaku keliling dunia. Komunikasi zaman dulu tidak semudah sekarang. Perlahan, kami kehilangan kontak. Saat aku akhirnya punya kesempatan untuk kembali dan mencarinya beberapa tahun lalu, aku mendengar kabar bahwa ia telah meninggal dunia. Itu adalah salah satu penyesalan terbesarku. Ia kemudian menatapku, sorot matanya melembut. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukanmu dan ibumu. Dan saat aku akhirnya berhasil, hatiku hancur melihat kalian berada dalam kesulitan. Aku harus menepati janjiku. Tapi aku juga tahu watak sahabatku. Dia pria yang sangat menjaga harga dirinya. Dia tidak akan pernah mau menerima sedekah, dan aku yakin kau dan ibumu pun begitu. Saat itulah semua kepingan teka-teki itu menyatu dengan sempurna. Aku tidak bisa hanya datang dan memberimu uang, jelasnya. Itu akan menjadi sebuah penghinaan bagi kenangan tentang ayahmu. Jadi aku menciptakan perjanjian ini, sebuah pernikahan kontrak, sebuah cara agar aku bisa memberimu bantuan finansial yang besar tanpa melukai kehormatan keluargamu. Aku memberimu sebuah peran, sebuah kewajiban, agar kau merasa menerimanya sebagai sebuah imbalan, bukan sebagai pemberian cuma-cuma. Penjelasannya seperti air bah yang menyapu bersih semua ketakutan, kecurigaan dan rasa bersalah yang telah membebani jiwaku. Tiba-tiba, semuanya menjadi masuk akal. Kesabarannya di malam pertama bukanlah toleransi, melainkan perlindungan seorang paman kepada putri sahabatnya. Catatan-catatan kecil di pagi hari bukanlah kebaikan seorang klien, melainkan perhatian tulus dari seseorang yang peduli. Kata-katanya di balkon, aku tidak membeli tubuhmu. Bukanlah sebuah kiasan, melainkan kebenaran yang paling harfiah. Beban karena merasa dibeli, yang selama ini menghimpit dadaku seketika lenyap, menguap ke udara. Aku menangis sesenggukan, menumpahkan semua emosi yang meluap di dalam diriku. Bukan lagi Nabila yang ketakutan, melainkan Nabila yang dipenuhi rasa syukur, yang begitu melimpah hingga terasa menyakitkan. Pria di hadapanku ini bukan orang asing. Dia adalah penjaga janjiku, malaikat pelindung yang dikirim oleh masa lalu ayahku. Di tengah isak tangisku, aku hanya bisa mengucapkan dua kata berulang kali, kata-kata yang terasa begitu kecil dibandingkan dengan kebaikan hatinya yang begitu besar. Terima kasih. Terima kasih Om John. Setelah kebenaran terungkap, keheningan yang menyusul di antara kami tidak lagi terasa canggung atau berat. Itu adalah keheningan yang dipenuhi oleh pemahaman, oleh gema cerita masa lalu yang baru saja dibagikan. Aku terus menatap foto ayahku, menyentuh permukaannya yang sudah pudar dengan ujung jariku, seolah aku bisa merasakan kehadirannya di sana. Semua kepingan masa kecilku yang samar kini terasa utuh. Aku teringat ayah pernah bercerita tentang sahabatnya dari Afrika, yang ia panggil John si keras kepala, yang katanya akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Dulu aku menganggapnya hanya dongeng. Kini, dongeng itu duduk di hadapanku, dengan mata yang menatapku penuh kehangatan. Aku menceritakan kenangan itu pada John, dan untuk pertama kalinya, aku melihatnya tertawa lepas. Sebuah tawa renyah yang menggema dari dalam dada,
Tawa yang membuat kerutan di sudut matanya semakin dalam. "Ayahmu benar," katanya di sela tawa. "Aku memang keras kepala." Malam itu, kami tidak lagi berbicara tentang kontrak atau masa depan. Kami berbicara tentang masa lalu. Kami berbagi kenangan tentang Suryo Prawiro, ayahku, dan sahabat terbaiknya. Melalui ceritanya, aku menemukan kembali sisi lain dari ayahku yang tidak pernah ku kenal. Dan melalui ceritaku, John seolah bisa bertemu kembali dengan sahabatnya yang telah lama tiada. Malam itu, saat aku kembali ke kamar yang luas itu, aku tidak lagi merasa seperti seorang tahanan. Aku melihat sekeliling, ranjang besar yang pernah menjadi sumber terorku, lilin-lilin aromaterapi yang pernah membuatku mual, dan semuanya tampak berbeda. Benda-benda itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menakutiku. Kekuatan mereka telah dilucuti oleh kebenaran. Aku sadar, ketakutan terbesarku bukanlah pada John, melainkan pada ketidaktahuan. Dan kini, setelah semuanya jelas, yang tersisa hanyalah kedamaian yang aneh dan menenangkan. Aku menghabiskan waktu beberapa jam untuk benar-benar meresapi semuanya. Aku menelpon ibu, menceritakan semua yang baru saja ku ketahui. Tentu saja ibu terkejut, dan di ujung telepon aku bisa mendengarnya menangis haru. Ternyata ibu juga samar-samar mengingat cerita ayah tentang sahabat bulenya. Kebenaran ini seolah menjadi berkat yang menyembuhkan luka lama di keluarga kami. Dengan hati yang terasa ringan dan mantap, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bukan lagi korban keadaan yang pasif. Aku ingin menjadi bagian aktif dari hubungan baru yang aneh namun indah ini. Aku mencari John, dan menemukannya sedang berdiri di balkon, di tempat yang sama di mana ia pertama kali menenangkanku. Aku berdiri di sampingnya, ikut menatap gemerlap kota. "Om John," panggilku, menggunakan panggilan yang kini terasa begitu pas di hatiku. Ia menoleh padaku sambil tersenyum. "Ya, Nabila?" "Selama ini saya hidup dalam ketakutan." Aku memulai, suaraku kini terdengar stabil dan jernih. Takut pada kontrak, takut pada Om, takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi sekarang, setelah saya tahu semuanya, ketakutan itu hilang. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak mau takut lagi. Saya ingin belajar untuk mempercayai Om sepenuhnya. Bukan karena sebuah kewajiban di atas kertas, tapi karena saya benar-benar ingin. Saya ingin mengenal sahabat terbaik ayah saya. John menatapku lama, matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan menepuk bahuku dengan lembut. Sebuah gerakan paternal yang penuh dengan kasih sayang. Aku juga ingin mengenal putri dari sahabatku. Aku akan menemanimu melalui proses ini, Nabila. Dengan sabar. Malam itu, saat kami bersiap untuk istirahat, sebuah pemahaman diam-diam terjalin di antara kami. Secara refleks, John mengambil bantal untuk pindah ke sofa, seperti yang biasa ia lakukan. "Tidak perlu, Om," kataku pelan, menghentikan langkahnya. "Sofa itu pasti tidak nyaman. Om bisa tidur di sini." Ia menatapku sejenak, memastikan aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku memberinya anggukan kecil yang mantap. Ia tersenyum, lalu meletakkan kembali bantalnya di sisi ranjang yang lain. Aku berbaring di tempat tidur yang sama di mana aku pernah pingsan karena ketakutan. Namun malam ini tidak ada lagi jantung yang berdebar kencang atau napas yang sesak. Yang ada hanyalah ketenangan yang melingkupiku seperti selimut terhangat. Kehadiran pria yang tidur di sisi lain ranjang yang luas ini bukan lagi sebuah ancaman. Itu adalah sebuah kenyamanan. Kehadirannya adalah bukti nyata dari persahabatan sejati, dari janji yang ditepati, dan dari kasih sayang ayahku yang menjangkauku bahkan setelah ia tiada. Untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku merasa aman, benar-benar aman. Dan dengan perasaan itu, aku pun terlelap dalam tidur yang paling nyenyak dan damai dalam hidupku. 3 bulan berlalu secepat kedipan mata. Namun dalam waktu yang singkat itu, duniaku telah berubah sepenuhnya. Pagi hari tidak lagi disambut dengan keheningan yang canggung atau sarapan sendirian di meja makan yang terasa kosong. Kini, aroma kopi yang baru diseduh seringkali menjadi penanda dimulainya hari kami. Aku akan bangun lebih awal, menyiapkan teh hangat untuk John. Aku sudah hafal ia menyukainya tanpa gula. Dan kami akan duduk bersama di meja makan, berbincang ringan sebelum ia berangkat kerja. Rumah yang dulu terasa seperti istana yang dingin dan asing, kini telah berubah menjadi sebuah rumah dalam arti yang sesungguhnya. Hangat, nyaman, dan penuh kehidupan. Di ruang keluarga, di samping foto pernikahan ibu dan ayah yang kubawa dari rumah, kini terpajang foto lama John dan ayahku yang tersenyum riang. 2 sahabat dari 2 dunia yang berbeda, kini fotonya bersanding, seolah ikut tersenyum melihat takdir yang terjalin di antara kami.
Aku tidak lagi merasa seperti tamu atau seorang istri bayaran. Aku adalah bagian dari rumah ini, dan aku mulai menatanya dengan sentuhan-sentuhan kecil. Vas bunga segar di meja, beberapa bantal sofa berwarna cerah yang perlahan mengubahnya dari rumah John menjadi rumah kami. Transformasiku sendiri adalah yang paling kurasakan. Gadis pemalu dan penakut yang gemetar saat menandatangani kontrak itu seolah telah menjadi orang lain. Aku menemukan kembali tawa lepasku, keberanianku untuk berpendapat, dan rasa ingin tahuku pada dunia. Terkadang, aku membantu John merapikan dokumen-dokumen bisnisnya yang berantakan. Dan dari sana, aku mulai belajar sedikit demi sedikit tentang dunia yang ia geluti. Ia adalah guru yang sabar, selalu menjawab setiap pertanyaan bodohku tentang saham dan investasi dengan penjelasan yang sederhana. Ia tidak hanya membebaskanku dari jerat finansial, ia juga memberiku kesempatan untuk tumbuh. Hubunganku dengan keluarga pun pulih sepenuhnya. Aku rutin mengunjungi Ibu Danita setiap akhir pekan. John seringkali bersikeras untuk mengantarku, dan terkadang ia ikut masuk untuk sekadar menyapa ibu, menanyakan kabarnya dengan sopan. Melihat ibu yang kini bisa tersenyum tanpa beban, dan Nita yang berceloteh riang tentang sekolahnya adalah kebahagiaan terbesar bagiku. Janji John pada ayahku telah ia tunaikan dengan sempurna. Suatu sore, saat kami sedang duduk di teras belakang sambil menikmati senja, John menatapku dengan tatapan yang teduh. Aku hampir lupa bagaimana rasanya rumah ini saat ada tawa di dalamnya. Katanya pelan, lebih seperti sebuah pengakuan daripada pernyataan. Terima kasih, Nabila. Aku tersenyum, hatiku terasa hangat. Seharusnya aku yang berterima kasih, Om. Aku juga hampir lupa bagaimana rasanya hidup tanpa rasa khawatir. Aku menatap wajahnya yang kini begitu familiar bagiku. Wajah seorang pelindung, seorang paman, seorang sahabat. Namun, dalam beberapa minggu terakhir, aku mulai merasakan sesuatu yang lain. Sebuah kehangatan yang berbeda saat ia tersenyum. Sebuah debaran halus saat tangan kami tidak sengaja bersentuhan. Sebuah kerinduan saat ia harus pergi bekerja keluar kota. Perasaan ini baru, rapuh, dan sedikit membingungkan, namun sama sekali tidak menakutkan. Aku menyadari bahwa kontrak pernikahan kami, yang secara hukum masih berlaku, kini telah kehilangan semua makna transaksionalnya. Itu hanyalah selembar kertas, titik awal dari sebuah perjalanan yang tidak pernah kami duga. Perjalanan yang mengubah ketakutan menjadi kepercayaan, dan mengubah kewajiban menjadi kepedulian yang tulus. Masa depan masih terbentang seperti lembaran kosong. Aku tidak tahu akan menjadi apa hubungan kami selanjutnya. Apakah ia akan selamanya menjadi Om John, sosok pelindungku? Ataukah benih perasaan baru yang mulai tumbuh di hatiku ini akan mekar menjadi sesuatu yang lebih dalam? Aku tidak tahu, dan untuk saat ini, aku tidak perlu tahu. Pernikahan kami memang dimulai dari selembar kertas yang dibeli dengan uang. Tapi di atas kertas itu, dengan tinta kesabaran dan pengertian, takdir sedang menulis cerita hati kami sendiri. Sebuah cerita yang bab pertamanya baru saja kututup, dan aku menantikan fajar yang baru untuk membuka halaman berikutnya dengan penuh harapan. Senja di Semarang melukis langit dengan sapuan warna jingga dan lembayung. Aku duduk di ayunan gantung di teras belakang, di taman yang kini terasa seperti bagian dari jiwaku. Di tanganku, sebuah buku tentang manajemen yayasan sosial terbuka, namun mataku lebih sering menatap hamparan bunga mawar yang dulu pernah menjadi sumber ketakutanku, dan kini menjadi simbol dari keindahan yang bisa tumbuh dari tanah yang paling tak terduga. Rumah ini tidak lagi sunyi. Wanita yang kini sudah menjadi mahasiswi tingkat 2 seringkali menggema di akhir pekan saat ia pulang, dan ibu, yang kini aktif di kegiatan panti jompo yang kami danai bersama, sering datang membawakan masakan favorit kami. Pintu kaca di belakangku bergeser pelan. John berjalan menghampiriku, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku, melainkan kemeja katun sederhana. Kerutan di wajahnya tampak semakin dalam, namun sorot matanya jauh lebih tenang dan penuh binar kebahagiaan. Ia memberikan 1 cangkir padaku, lalu duduk di kursi rotan di sampingku. Keheningan yang nyaman menyelimuti kami. Sebuah keheningan yang dipenuhi oleh kata-kata yang tak perlu lagi diucapkan. Kadang aku masih berpikir, betapa anehnya cara takdir mempertemukan kita, bisikku, menyandarkan kepalaku di bahunya yang kokoh. Ia terkekeh pelan, suaranya yang berat terasa menenangkan. Takdir seringkali menggunakan pintu darurat untuk mengantar kita ke jalan utama, Nabila. Kontrak itu hanyalah sebuah pintu. Kontrak itu. Rasanya seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Kontrak 1 tahun yang telah lama berakhir, namun ikatannya tidak pernah benar-benar putus. Justru sebaliknya,
Ikatan itu telah bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat dan tulus. Panggilan Om, yang dulu kugunakan pun telah lama berganti menjadi namanya. Terucap dengan kelembutan dan rasa cinta. Bicara soal kontrak, katanya tiba-tiba, merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan selembar kertas yang terlipat rapi dan menyodorkannya padaku. Jantungku berdebar sedikit, sebuah refleks dari masa lalu. Aku membukanya dengan penasaran. Itu bukan draft legal yang dicetak dengan rapi. Itu adalah tulisan tangannya sendiri, di atas secarik kertas surat yang indah. Isinya hanya 3 kata, namun 3 kata itu merangkum seluruh perjalanan kami dan masa depan yang menanti. Di sana tertulis, kontrak seumur hidup. Di bawahnya ia telah menandatangani namanya. Ada 1 ruang kosong di sebelahnya, menunggu tanda tanganku. Tidak ada klausul, tidak ada syarat, tidak ada nominal uang. Hanya sebuah janji. Janji yang tidak terbuat dari kewajiban, melainkan dari pilihan hati. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Pria ini, yang datang ke dalam hidupku sebagai solusi finansial, telah menjadi jangkar bagi jiwaku. Yang mengajariku bahwa cinta tidak selalu datang seperti badai. Terkadang ia datang seperti fajar yang merekah perlahan, menghangatkan dunia secara bertahap dengan kesabaran dan pengertian. Ini satu-satunya perjanjian di mana aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa dirugikan. Bisiknya, suaranya serak oleh emosi. Aku tidak perlu pena untuk menandatanganinya. Aku mendekatkan wajahku padanya dan memberikan jawabanku melalui sebuah ciuman yang lembut. Ciuman pertama kami yang terasa seperti sebuah sumpah suci. Itu adalah tanda tanganku. Di tengah aroma mawar dan hangatnya senja, aku sadar bahwa cerita kami bukanlah dongeng tentang seorang putri yang diselamatkan pangeran. Ini adalah kisah nyata tentang 2 jiwa yang saling menemukan dan menyembuhkan, membuktikan bahwa cinta sejati bisa bersemi dari niat paling tulus, bahkan jika jalannya dimulai dari selembar kertas yang paling tidak romantis sekalipun. Dan fajar kami yang baru, kini telah menjadi siang yang benderang dan abadi,